Jika Anda punya masalah dalam hidup, kata Quran jangan mengeluh. Karena keluhan tidak menuntaskan persoalan. Keluhan tidak membawa solusi dari masalah yang dihadapi. Segera minta tolong kepada Allah. Sebut Allah. Dengan sabar. Sabar itu terima dulu masalahnya. Karena Anda menolak pun tidak mengeluarkan dari masalah. Mau ke sini macet, masalah. Anda mengeluh tidak menyelesaikan macet. Macet, emang. Betul. Anda bikin status, TSM macet. Apa status Anda menghilangkan macet? Tidak. Tidak. Anda menjadi beban bagi pengguna media sosial. Baik. Teman-teman teruskan. Terima dulu dengan sabar. Setelah itu, wassalah. Tunaikan salat. Bahkan minta dalam salat. Dalam sujud, ruku kita bisa minta dari persoalan-persoalan kita. Dalilnya Quran surah 48 ayat ke-29. Bahkan dalam berdiri kita bisa bermohon, memilih ayat yang terbaik. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39-nya. Paling kanan sebelah atas. Tapi maaf, apakah semua orang sholat akan mendapati keringanan dalam sholatnya? Ringan itu maksudnya enak sholatnya, nyaman, tenang? Tidak. Kata Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perhatikan baik-baik ya. Al-Quran menyandingkan sabar dengan sholat. Sabar dengan sholat. Tapi ketika menyebutkan yang berat, itu disebutkan tunggal kalimatnya. Wa innaha, ha menggunakan mu'annath. Sabar mudzakkar. Mudzakkar, hu. Kalau Allah mengatakan wa innahu, kesabar. Tapi ketika wa innaha itu ke sholat. Menyandingkan sabar dengan sholat. Lalu kemudian mengatakan sholat itu lebih berat. Lebih berat dibandingkan dengan sabar. Saya mau tanya pada antum, sabar berat tidak? Tidak mudah, berat. Saking beratnya, sabar itu bersanding dengan setiap masalah. Dan masalah bersanding dengan kehidupan. Cek rumusnya. Quran surah kedua ayat 155. Paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai. Dan setiap yang hidup, kami akan uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Masalah ini kami ujikan, bukan ingin menjadikan kehidupan bermasalah. Tapi supaya kualitas hidupnya meningkat lebih baik. Karena setiap ujian datang, maka peningkatan akan terjadi. Anak SD kalau ingin lulus, ujian. SMP ingin meningkat, ujian. SMA ingin naik ke kampus, ujian. Dengan ujian itu terukur kualitas pendidikan yang dia kemudian dapati. Sama. Kalau yang standar saja begitu, apalagi yang kompleks, pasti ada ujian. Jadi setiap antum hidup, akan punya masalah. Tidak ada orang hidup gak punya masalah. Sama, jangan dikira Ustadz gak punya masalah. Masalah Ustadz lebih banyak dari masalah antum. Tuh, masalah antum Ustadz pikirin juga. Ada. Ini gak usah mengeluh. Ingat baik-baik ya, hidup berbanding lurus dengan masalah. Artinya kalau ada orang tidak ingin punya masalah, dia tidak ingin hidup. Nah, solusinya, masalah ini hanya akan selesai dengan sabar. Lihat ujung ayatnya. Minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat. Jenis masalahnya ada yang khawatir. Ya, mulai gelisah. Ya Ustaz, sampai jam berapa ceramahnya? Saya belum makan. Ju', lapar. Wa naqsi minal amwal, mau beli tapi uang gak ada, habis. Mau minjem gak enak, mau minta juga sulit. Wat thamarat. Ya, maaf. Dari mulai sakit anfus, sakit sampai meninggal dunia. Wat thamarat. Hasil kerja keras dilampas oleh orang lain. Thamarat di situ jangan diartikan dengan buah. Diterjemahkan, diartikan dengan buah-buahan di terjemahan. Kami kira itu kurang tepat. Kalau ujian hanya untuk tukang buah, tukang boneka nggak punya ujian. Tukang jus nggak ada ujian. Di situ, itu kata kiasan, majaz. Pakai kinayah rumusnya dalam balaghah. Antum kalau nanam sesuatu, benih, dirawat, tumbuh, yang ingin dipetik apanya? Buahnya. Antum tanam modal, ikut tender, itu benihnya. Begitu sukses, dirampas oleh orang lain. Proyek antum diambil orang. Hati kerja keras antum diambil orang lain. Antum yang ngintip-ngintip, yang lamar pemuda lain. Tuh. Ini. Sabar. Sabar. Antum menuliskan namanya di hati antum. Dia di buku nikah. Antum kalah cepat. Kalah cepat. Sabar. Sabar. Tuh. Silakan cek. Kesabaran ini terbawa. Lahir, sabar. Lahir, sabar. Mama, belum datang mama, sabar. Tuh, baru lahir, sudah sabar. Silakan cek ibu-ibu tuh. Begitu akan memberikan asinya, anaknya menangis. Sabar ya nak. Kecil, sudah disuruh sabar. Cek.
Mama, kapan ke Bandung lagi? Sabar ya, nak. Tumbuh dewasa, sabar. Masuk sekolah, sabar. Ma, mana makanannya? Sabar, Pak. Batuk. Sabar. Tuh, batuk. Sabar. Di rumah tangga, dapat. Bos marah-marah, sabar. Kenapa proyek belum jalan? Sabar. Dan hebatnya, jangankan dalam hal yang baik. Yang tidak baik pun, kadang-kadang kata sabar muncul. Mau nyuri motor, 2 orang. Satu pimpinannya, yang 2 anak buahnya. Anak buah mulai beraksi, baru tuh. Bos, susah bos. Sabar, terusin. Sabar. Itu biasa. Tuh, lihat. Ada terus. Jadi, memang kuncinya cuma ini dalam yang baik. Yang tidak baik, kita tinggalkan. Kuncinya ini, sabar mengatasi masalah. Artinya apa? Hidup berbanding lurus dengan masalah. Masalah berbanding lurus dengan kesabaran. Saking beratnya sabar, dibawa seumur hidup. Jadi tidak ada batas dalam sabar sepanjang kita hidup. Orang yang tidak ingin sabar, itu artinya dia cepat ingin mengakhiri kehidupan. Mama, hilang batas kesabaran papa ya. Papa mau meninggal. Berat. Tidak mudah. Tidak mudah teman-teman sekalian. Tapi kata Allah, salat lebih sulit dibandingkan dengan sabar. Lebih berat. Sabar itu bisa membuat kita masih bisa fokus. Ingat. Tapi salat lebih sulit daripada sabar. Karena kata Nabi di Abu Daud nomor hadis 666. Bahkan salat itu ibadah yang paling unik. Ketika dikerjakan. Bisa membuat yang ingat lupa, yang lupa ingat. Cek. Sabar masih ingat. Fokus. Salat lebih dahsyat. Allahu Akbar. Masya Allah, tadi kunci mobil di mana ya? Kunci mobil. Padahal sebelum salat tidak ingat. Ujung hadisnya belum selesai. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai-sampai ada orang salat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Tuh sudah ngangguk, ngaku, macam-macam ada. Berat, tidak mudah. Nah, teman-teman sekalian, beratnya salat ini ternyata akan menjadi ringan kalau kita mengerjakan sholat dengan raihan dan cara yang akhlak yang sempurna. Bagaimana caranya? Illa alal khashi'in. Kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk ini? Ini poinnya. Bukan pada kalimat khusyuknya kita fokus. Tapi pada cara menunaikan ibadahnya. Dan khusyuk itulah nanti yang melahirkan akhlak dalam kehidupan. Jadi saya tunjukkan pada antum bagaimana sahabat baru takbir saja. Sudah tampil akhlak mulianya. Baru takbir. Apa itu khusyuk? Salat yang khusyuk adalah salat yang kemudian nanti melahirkan akhlak yang sempurna. Bagaimana bisa khusyuk? 1. Teruskan ayatnya, ayat ke-46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. 1. Khusyuk itu bisa dilatih dengan menghadirkan perasaan sebelum salat. Ingat, kalimatnya mudhari'. Mudhari' itu artinya akan, sedang, atau nanti. Jadi kalau kita artikan ini, orang sholat yang sholatnya bagus, yang melatih ibadah untuk khusyuk itu, maka akan terlihat persiapannya pra-sholat. Sebelum sholat, dia sudah punya persiapan. Apa persiapannya? Dia merasa mempersiapkan diri akan menghadap kepada Rabbnya. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia sadar, saya sholat akan menghadap Allah. Ya. Sekarang hari Sabtu malam Ahad. Besok hari Ahad. Biasanya suka ada undangan. Undangan pernikahan. Pernikahan itu jarang ada yang menikah ngundang sehari 5 kali. Jarang. Bahkan satu orang paling-paling maksimal 4 kali dalam hidupnya dia. Dengan 4 misalnya yang berbeda selama masih hidup keseluruhannya. Itu pun kalau terpenuhi syaratnya. Jangan khawatir yang di atas ya. Saya tidak bapak. Fokus dulu. Lihat sini baik-baik. Undangan manusia, besok terjadi. Masya Allah. Jam berapa Pak undangan pernikahannya? Jam 9. Kayaknya macet Pak ke sana, kita berangkat pagi-pagi jam 7. Jam 7 sudah disiapkan. Pakai apa mah pakaiannya? Ini mama sudah setrika. Batik yang mana? Yang baru, yang kemarin bahannya Pak. Batik baru. Antum bayangkan, undangan manusia yang mengundang antum pada saat itu. Undangan tidak lama, Masya Allah. Mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saat antum diundang, kadang-kadang tidak memberikan maslahat dalam kehidupan antum. Yang ada paling prasmanan, itu pun sekali, nambah susah. Cek, silakan cek.
datang. Tapi persiapan Anda direncanakan sebelumnya. Tanggalnya mulai dicari-cari, mulai dibulati di kalendernya. Yang paling hebat pakaian disiapkan, jahit dulu, sepatunya baru dan sebagainya. Dan berangkat dengan penuh kedamaian, tentram. Undangan manusia. Yang saat antum diundang, bukan aib, bukan. Ini hanya ilustrasi saja. Kadang-kadang tidak memberikan solusi untuk Anda. Tidak memberikan kebutuhan untuk Anda. Salah belum tentu termaafkan. Dosa belum tentu terampuni dan sebagainya. Sekarang bandingkan. Ketika Anda diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan Anda, yang memaafkan kesalahan Anda, yang mengampuni dosa Anda, yang memberikan segala kebutuhan Anda, yang menyembuhkan penyakit Anda, yang memberikan ketenangan dalam jiwa Anda, yang memberikan kedamaian dalam setiap titian langkah Anda. Kenapa persiapan Anda begitu berbeda? Makanya orang yang nanti punya akhlak dalam ibadahnya, itu akan punya akhlak ketika beribadah kepada Rabbnya. Ciri pertamanya, persiapan dia, Quran surah 7 ayat 31. Perhatikan baik-baik. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Kenakan pakaian terbaikmu. Kenapa saya beri contoh salat? Karena semua nabi dan rasul sampai ke Nabi Muhammad SAW salat. Salat. Nabi Isa salat. Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Paling kanan silahkan cek di pertengahan. Nabi Ismail bahkan salat sebelumnya. Quran surah 19 ayat 55. Paling kiri di pertengahan. Nabi Musa salat. Quran surah 20 ayat yang ke-14 ya. Nabi salat. Nabi salat. Zakaria salat alaihi salam. Quran surah ketiga ayat ke-38 sampai 39-nya. Paling kanan sebelah atas. Salat. Nabi Muhammad salat sallallahu alaihi wasallam. Jelas semua ayatnya menunjukkan kepada kita. Turunnya Quran surah ke-17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Teman-teman sekalian, fokus. Tapi Anda mesti tahu bagaimana cara mereka salat sampai melahirkan hasil yang maksimal itu. Satu, setiap ada panggilan dari masjid, nggak ada panggilan